Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wu Yuhao, kaulah yang menantang 10 masroh paling kuat dari kekaisaranku dan mengalahkan mereka, bukan? Wu Yuhao mengangguk dan berkata, ya, itu benar. Su Tianran mengeluarkan gerutuan dingin dan berkata, aku harus mengakui bahwa kau mungkin bintang paling cemerlang dalam generasimu. Tapi beraninya kau mencoba menyusup ke istanaku dan menyerangku? Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian berdua dapat melarikan diri dari istanaku hidup hari ini? Wu Yuhao terkekeh. Yang mulia, Anda pasti salah. Seharusnya dirimu yang menjawab pertanyaan itu, bukan aku. Sebuah gambar tiba-tiba terbentuk di belakang punggung Wu Yuhao. Beberapa instruksi segera menyerang mereka. Setelah melihat transformasi di belakangnya, garis-garis cahaya yang kuat diproyeksikan ke Wu Yuhao. Fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat beriak dan menggetarkan seluruh ruangan. Beberapa instruksi jiwa yang tajam memutuskan untuk tidak menyerang Wu Yuhao. Mereka segera menyerang keluar ke ruang makan. Mereka berusaha memperingatkan legion instruksi jiwa kekaisaran Ryu. Namun mereka terkejut menemukan bagaimana serangan mereka yang ditembakkan ke arah yang berbeda akhirnya terbang menuju Wu Yuhao. Sinar cahaya yang mengelilingi mereka mulai berputar dan berputar dengan cara yang misterius. Sebuah pusaran biru es yang misterius mulai berputar di hadapan Wu Yuhao. Sinar cahaya di ruangan hancur menjadi ketiadaan setelah mereka tertangkap oleh pusaran. Saat ini, sosok di belakang Wu Yuhao terbentuk sepenuhnya. Sosok itu adalah wanita cantik, Putri Duyung. Itu adalah Putri Duyung yang cantik yang bernyanyi dan menyelubungi seluruh aula dengan kekuatan spiritualnya. Pada saat berikutnya, cincin roh Wu Yuhao mulai menyala. Tidak perlu lagi baginya untuk menyembunyikan warna cincinnya. Berbagai cincin roh merah darah ditampilkan. Kali ini, ledakan spiritual diluncurkan ke para instruksi jiwa yang menjaga Sutiaran. Riak lembut menyapu aula saat cahaya yang kuat dilepaskan dari tubuh Sutiaran dan instruksi jiwanya. Semua alat jiwa pertahanan mereka yang dirancang untuk memblokir serangan spiritual melepaskan cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, seluruh aula diterangi oleh semua alat jiwa mereka. Namun bukan itu saja, suara pecah yang keras bisa terdengar tepat setelah semua orang dibutakan oleh cahaya dari alat jiwa. Semua orang termasuk Sutiaran kehilangan alat jiwa pertahanan spiritual mereka. Sebenarnya ada dua instruksi jiwa yang alat jiwa pertahanan spiritualnya tidak hancur. Alasannya adalah bahwa mereka bahkan tidak memiliki alat jiwa pertahanan spiritual untuk memulai. Setelah semuanya, alat jiwa pertahanan spiritual adalah salah satu alat jiwa yang paling sulit untuk dibuat di antara semua alat jiwa kelas 9. Inilah sebabnya mengapa Zhong Liwu sangat tidak mau mengakui persyaratan Jushi saat itu. Inilah sebabnya mengapa tidak setiap instruksi jiwa kelas 9 lengkapi dengan alat jiwa pertahanan spiritual lagi pula. Itu cukup jarang untuk menemukan monstro atau monstro yang mampu melepaskan serangan spiritual. Namun dua instruksi jiwa yang tidak dilengkapi dengan alat jiwa pertahanan spiritual harus membayar kekurangan mereka malam ini. Meskipun mereka telah mencoba untuk melawan ledakan spiritual dengan meningkatkan kekuatan spiritual mereka semaksimal yang bisa dihasilkan oleh lautan spiritual mereka, mereka masih tidak memiliki peluang melawan Wu Yuhao bagaimanapun. Wu Yuhao baru saja memperoleh cincin roh spiritual dari Kaisar Termata Cat yang sangat kuat. Darah mulai menyembur dari hidung dan mulut kedua instruksi jiwa kelas 9 setelah mereka mengeluarkan dengusan. Kedua tubuh mereka mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan ketika mereka mencoba untuk menenangkan diri. Meskipun mereka terkejut dengan betapa kuatnya serangan Wu Yuhao, para instruksi jiwa mencoba yang terbaik untuk membalasnya. Namun pada saat inilah Wu Yuhao meluncurkan gelombang kedua dari ledakan spiritual. Meskipun gelombang kedua tidak sekuat yang pertama, itu sama menakutkannya. Dua ledakan yang keras bisa didengar ketika kepala dua instruksi jiwa yang tidak memiliki alat jiwa pertahanan spiritual meledak.
Cairan merah dan potongan-potongan otak mereka berceceran di lantai aula. Namun tidak ada yang mampu menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran terhadap mereka. Mereka sudah sibuk berusaha menangkis gelombang spiritual dari Huo Yuhao. Duet bangsa duyung Huo Yuhao memungkinkan meluncurkan serangan spiritual 2 kali berturut-turut. Ini membuatnya menjadi keterampilan jiwa yang sangat kuat. Duet bangsa duyung jelas merupakan salah satu keterampilan jiwa spiritual terkuat yang dimiliki oleh Huo Yuhao. Itu mungkin hanya kedua dari keterampilan jiwa yang telah diberikan oleh singa emas bermata 3 kepadanya. Ketika Huo Yuhao merilis gelombang kedua dari ledakan spiritual, serta unsur jiwa yang hadir melepaskan dengusan yang menyakitkan. Mereka tersandung mundur ketika mereka mencoba yang terbaik untuk menggunakan alat jiwa pertahanan spiritual untuk memblokir ledakan, namun alat jiwa mereka sudah hancur. Su Tianran adalah satu-satunya orang yang agak baik-baik saja. Setelah semuanya, 4 dari 11 alat jiwa pertahanan kelas 9 tubuhnya adalah alat jiwa pertahanan spiritual. Selain itu, keempat alat jiwa ini jelas merupakan alat jiwa berkualitas tinggi di seluruh Kekaisaran Ryu. Meskipun dia tampak sedikit terguncang oleh serangan itu, 2 ledakan spiritual hanya menghancurkan salah satu alat jiwanya. Saat dia tersandung ke belakang, dada Su Tianran memancarkan sinar cahaya yang kuat saat mengirimkannya terbang ke belakang. Terlepas dari apakah itu, di istana atau istana sementara, Su Tianran selalu menyiapkan beberapa rencana cadangan baginya untuk melarikan diri di saat kesulitan. Saat ini dia yakin bahwa dia bersama dengan unsur jiwanya. Setelah memasuki domain kuat Huo Yuhao, satu-satunya cara dia bisa bertahan dalam keadaan seperti itu adalah menggunakan lorong rahasia di bawah lantai yang tidak jauh darinya. Lorong telah diprogram untuk mengirimkan sinyal merah bahaya kepada pasukannya di luar saat dia mengaksesnya. Karena itu, selama dia bisa mencapai lorong, ada peluang bagus baginya untuk bertahan hidup. Sayangnya Huo Yuhao tidak siap membiarkan Su Tianran melakukan itu. Lagi pula dia tidak akan datang hanya dengan kekuatan bertarung yang baru saja dia tunjukkan. Setelah melepaskan 2 ledakan spiritual, Huo Yuhao mulai melepaskan serangannya yang lain. Ledakan terus bergema. Serangkaian ledakan itu bisa terdengar sekali lagi. Tepat ketika semua orang masih berusaha pulih dari ledakan spiritualnya, ledakan keras bergema di aula lagi. Namun kali ini serangan itu tidak datang dari luar tubuh mereka, sebaliknya itu datang dari dalam tubuh mereka. Darah beku dan kekuatan jiwa di tubuh mereka tiba-tiba meledak dengan hebat. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan mereka semua. Semua orang termasuk Su Tianran telah meminum anggur yang terkontaminasi oleh Huo Yuhao. Tentu saja anggur itu tidak diracuni. Itu hanya berisi kekuatan jiwa es pamungkas Huo Yuhao. Penting untuk dicatat bahwa sangat sulit bagi Mas Roh untuk menyisipkan kekuatan jiwanya ke dalam minuman seorang Feng Hao Doulo. Unsur jiwa semuanya adalah Feng Hao Doulo dan sangat sensitif terhadap kekuatan jiwa atau fluktuasi kekuatan jiwa spiritual di sekitar mereka. Tidak seorang pun yang akan mampu melakukan apa yang telah dilakukannya. Faktanya Huo Yuhao hanya berhasil mencemari minuman mereka karena dia telah menyembunyikan tindakannya dengan sangat baik. Huo Yuhao mampu menyembunyikan auranya sendiri dan fluktuasi kekuatan jiwanya dengan kemampuannya yang kuat. Pusaran kekuatan inti jiwa pelengkap yin yang-nya juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan jejaknya, ditambah dengan upaya yang disengaja untuk menutupi fluktuasi kekuatan jiwanya. Huo Yuhao mampu melepaskan 7 pusaran kekuatan jiwa es pamungkas ke dalam cangkir mereka tanpa menaikkan alarm. Oleh karena itu, Su Tianran dan para unsur jiwa telah menelan kekuatan jiwanya bersama dengan anggur di kelas mereka. Kekuatan jiwa es pamungkasnya mampu menyembunyikan dirinya sendiri dan meledak hanya setelah itu memasuki tubuh mereka. Karena itu sudah terlambat ketika mereka menemukan bahwa telah menelan sesuatu. Satu-satunya alasan mengapa itu bisa tetap tidak jelas adalah bahwa kekuatan jiwa Huo Yuhao sekarang diresapi dengan kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu ia bisa terus mengendalikan pusaran kekuatan jiwa mereka. Oleh karena itu dia bisa terus mengendalikan pusaran kekuatan jiwa meskipun mereka jauh dari tubuhnya. Sekarang, setelah darah dan kekuatan jiwa di tubuh mereka membeku dalam es, Huo Yuhao bisa menggunakan keterampilan jiwanya yang legendaris pada mereka. Ya, itu adalah ledakan es. Bahkan Feng Hao Doulo tidak akan mampu menangani ledakan es yang terjadi dari dalam diri mereka.
Banyak alat jiwa pertahanan Sutiaran tidak akan bisa melindunginya dari dalam tubuhnya. Oleh karena itu, 5 orang lainnya segera melepaskan tangisan kesakitan setelah ledakan terjadi di dalam tubuh mereka. Mereka langsung jatuh ke tanah dan kehilangan semua kemampuan untuk membalas. Pada akhirnya, tubuh Feng Hao dulu sangat tangguh. Huo Yuhao tidak dapat memasukkan terlalu banyak kekuatan jiwa ke dalam anggur mereka, atau mereka akan menemukan pusaran dalam minuman mereka. Oleh karena itu, ledakan itu tidak cukup untuk mengambil nyawa mereka. Namun rasa sakit yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani dengan mudah. Ketika Huo Yuhao mulai bergerak, Tang Wutong juga mulai mengambil tindakan. Dia langsung berteleportasi ke belakang 2 pria yang berdiri di belakang Sutiaran. Dia merilis cahaya ungu emas bercahaya saat dia melepaskan 2 pukulan dengan kedua tinjunya. Penjaga Sutiaran adalah individu yang sangat kuat, namun bagaimana mereka bisa melawan lawan yang berada di level limit dulu? Cahaya keemasan menyilaukan dipancarkan ketika alat jiwa berbentuk manusia berdiri serangkaian ledakan, namun tidak ada alat jiwa mereka yang mampu menangkis kekuatan tinju Tang Wutong yang melepaskan raungan naga. Ketika pukulan Tang Wutong akhirnya mendarat pada alat jiwa berbentuk manusia mereka, hasilnya sudah diputuskan. Setelah mengirim mereka berdua terbang mundur, Tang Wutong melompat ke udara dan berbalik ketika dia bertabrakan dengan Huo Yuhao di udara. Saat ini, mereka seperti 2 bola energi. Setelah bertabrakan satu sama lain, tubuh mereka menyatu saat mereka melepaskan aura yang tak terkalahkan. Kali ini, bahkan domain gangguan spiritual Huo Yuhao tidak dapat menyembunyikan aura mereka. Fluktuasi spiritual yang kuat yang dilepaskan oleh mereka dapat dirasakan oleh setiap orang di dalam istana. Sementara mata raksasa muncul di udara. Mata ini berwarna emas tetapi sekitarnya bersinar dengan cahaya keunguan. Sinar menakutkan yang melebar pada saat berikutnya ketika palu mistis kecil muncul di seluruh aula. Mantra di tengah kekosongan badai spiritual ini dirilis. Ini adalah salah satu dari 4 keterampilan fusi jiwa bela diri yang Huo Yuhao dan Tang Wutong bagikan. Ini juga merupakan serangan spiritual yang paling kuat di antara keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Mereka tidak lagi menahan diri karena mereka harus mencapai tujuan misi secepat mungkin. Saat ini, bahkan jika Long Xiaoyao dan Ye Shisui hidupkan kembali, mereka juga akan memilih untuk menghindari serangan dari Huo Yuhao. Mungkin hanya Kaisar Mata Jahat yang memiliki kesempatan melawan serangan spiritual ini. Seluruh ruangan hancur berkeping-keping. Meskipun ini seharusnya serangan spiritual itu sangat kuat sehingga mampu menghancurkan benda material, kepala para Ranger jiwa kelas 9 yang terluka oleh ledakan es dan ledakan spiritual akhirnya meledak. Setelah alat jiwa di tubuh mereka hancur, mereka bukan satu-satunya korban keterampilan fusi jiwa bela diri yang kuat. Penjaga Sutiaran tidak memiliki kesempatan melawan serangan spiritual yang kuat dan intens yang dilepaskan oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Badai spiritual ini benar-benar menakutkan. Sutiaran kehilangan 2 alat jiwa pertahanan spiritual kelas 9 yang kuat di sepanjang badai. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa kuat badai spiritual mereka. Pada saat ini, Sutiaran mulai kehilangan harapan. Rasa sakit yang berdenyut di dalam tubuhnya membuatnya sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Sampai sekarang Tang Wutong sudah memegang tombak naga emasnya, sementara Huo Yuhao memegang belati kecilnya. Huo Yuhao menyapu belati secara horizontal saat seberkas cahaya biru es muncul di depan mata mereka. 10 meter ruang di sekitar Sutiaran langsung beku. Pada saat ini, suhu sekitar jatuh ke suhu yang mendekati nol mutlak. Sutiaran mengerahkan kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk menahan dingin yang menyerang tubuhnya. Yang paling menakutkan adalah bagaimana Huo Yuhao hanya melakukan ini untuk sementara melumpuhkan Sutiaran. Sekarang, ruang di sekitar mereka telah dihancurkan oleh badai spiritual. Seluruh area tertutup debu dan kotoran. Ketika Sutiaran akhirnya bisa melihat apa yang ada di sekitarnya, dia menyadari bahwa 2 orang sebelumnya telah berubah. Huo Yuhao dan Tang Wutong telah menghilang. Sebaliknya, 2 pasang mata akrab sekarang menatapnya. Mereka tidak lain adalah Dewa Kematian Dolo Ye Shisui dan Kaisar Naga Dolo Long Xiaoyao. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.